Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Unix Carrera dan keempat rekan tim saya yaitu Muhammad Hafiz Nur Akmal, Dea Adlia, Donita Putri Utami, dan Nuri Anissa Solihah. Pada hari ini kami akan membahas mengenai implementasi PSAK 71, 72, dan 73. Untuk instrumen keuangan PSAK 71, pada hari ini kita akan membahas mengenai agenda pembahasan, yaitu ada ruang lingkup PSAK 71, pengakuan awal dan penghentian pengakuan, klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan, penurunan nilai aset keuangan, dan akuntansi lindung nilai. Untuk overview PSAK 71. PSAK 71 menggantikan sebagian besar pengaturan dalam PSAK 55. Instrumen keuangan untuk pengakuan dan pengukuran yang meliputi, yang pertama, itu ada klasifikasi dan pengukuran. Itu ada dasar klasifikasi dan pengukuran aset keuangan. Yang kedua, itu ada penurunan nilai aset keuangan, yaitu mengubah konsep penurunan nilai dan incurred loss ke expected credit loss. Yang ketiga, itu ada akuntansi lindung nilai. Perubahan ketentuan terkait dengan akuntansi lindung nilai yang lebih tidak kompleks dan lebih mencerminkan cara entitas mengelola risiko. Untuk ruang lingkup PSAK 71, diterapkan oleh semua entitas untuk seluruh jenis instrumen keuangan, kecuali yaitu untuk kepentingan dalam entitas anak, entitas asosiasi dan ventura bersama PSAK 65, PSAK 4, dan PSAK 15. Hak dan kewajiban dalam sewa itu terdapat di PSAK 73, hak dan kewajiban pemberi kerja itu ada di PSAK 24. Untuk instrumen keuangan yang diterbitkan entitas yang memenuhi definisi instrumen ekuitas dalam PSAK 50, hak dan kewajiban dalam kontrak asuransi itu terdapat di PSAK 62, kontrak forward dalam rangka kombinasi bisnis itu ada di PSAK 22, untuk komitmen pinjaman, transaksi kompensasi berbasis saham itu ada di PSAK 53, hak atas pembayaran untuk penggantian penyelesaian provisi itu ada di PSAK 57, dan hak dan kewajiban dalam ruang lingkup pendapatan itu ada di PSAK 72. Definisi instrumen keuangan. Setiap kontrak yang menambah nilai aset keuangan entitas dan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas entitas lain. Untuk aset keuangan, itu ada kas, instrumen ekuitas entitas lain, hak kontraktual, hak kontrak diselesaikan dengan instrumen ekuitas entitas. Dan liabilitas keuangan itu ada kewajiban kontraktual, kontrak yang diselesaikan dengan instrumen ekuitas entitas, dan ada ekuitas. Kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan nilai seluruh liabilitasnya. Untuk pengakuan awal dan penghentian awal. Pengakuan awal, entitas mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan jika dan hanya jika entitas menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen tersebut. Untuk penghentian pengakuan untuk aset keuangan, entitas mengeluarkan aset keuangan dari laporan posisi keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atau arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir atau entitas mengalihkan aset keuangan dan pengalihan tersebut memenuhi kriteria penghentian pengakuan. Untuk liabilitas keuangan, entitas mengeluarkan liabilitas keuangan dari laporan posisi keuangan jika dan hanya jika liabilitas keuangan tersebut berakhir, yaitu ketika kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluarsa.
Untuk pertukaran antara peminjam dan pemberi pinjaman yang ada saat ini atas instrumen utang dengan persyaratan yang secara substansial berbeda dicatat sebagai penghapusan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru. Untuk modifikasi secara substansial atas ketentuan liabilitas keuangan, itu dicatat sebagai penghapusan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru. Untuk klasifikasi dan pengukuran aset keuangan, perbedaan antara PSAK 71 dan PSAK 55. Untuk PSAK 71, klasifikasi dan pengukuran itu ada FVTPL, amortized cost, sama FVOCI. Untuk PSAK 55 itu ada klasifikasi untuk FVTPL, loan and receivable, HTM, and AFS. Untuk pengukurannya itu ada FVTPL, amortized cost, dan VEOCI. Untuk klasifikasi dan pengukuran aset keuangan. Dasar klasifikasi aset keuangan SPPI test level instrumen. Arus kas kontraktual semata dari pembayaran pokok dan bunga. Sole payment of principal and interest SPPI. Untuk model bisnis pengelolaan aset keuangan itu memperoleh arus kas kontraktual hold to collect, memperoleh arus kas kontraktual hold to collect dan penjualan selling. Model bisnis lainnya diperdagangkan dalam waktu dekat atau trading. Untuk opsi FVTPL dilakukan pada saat pengakuan awal dan penetapan tersebut tidak dapat dibatalkan. Tujuan penetapan adalah mengeliminasi atau secara signifikan mengurangi accounting mismatch yang dapat timbul dari pengukuran aset atau liabilitas atau pengakuan keuntungan dan kerugian atas aset atau liabilitas dengan dasar yang berbeda-beda. Untuk opsi FVOCI, itu dilakukan pada saat pengakuan awal dan penetapan tersebut tidak dapat dibatalkan. Digunakan investasi pada instrumen ekuitas tertentu yang umumnya diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, sehingga perubahan nilai wajarnya disajikan dalam penghasilan komprehensif lain jika investasi tersebut tidak untuk diperdagangkan. Untuk penentuan klasifikasi aset keuangan, apakah arus kas hanya terdiri dari pokok dan bunga? Definisi pokok dan bunga. Pokok yaitu nilai wajar aset pada saat pengakuan awal, dan bunga adalah imbalan atas nilai waktu uang. Risiko kredit, risiko pinjaman dasar lainnya, misalnya risiko likuiditas, biaya terkait lainnya, misalnya biaya administratif, dan margin laba. Konsisten dengan pengaturan pinjaman dasar atau basic lending arrangement. Untuk model bisnis pengelolaan aset keuangan, model bisnis memiliki untuk mendapatkan arus kas kontraktual. Fitur utamanya tujuannya yaitu memiliki aset untuk mendapatkan arus kas kontraktual, penjualan sifatnya insidental, dan penjualan biasanya sangat sedikit secara frekuensi dan volume. Untuk pengukurannya itu biaya perolehan diamortisasi. Jadi tunduk pada kriteria SPPI dan tidak menerapkan opsi pengukuran pada nilai wajar atau fair value option. Model bisnis memiliki baik untuk mendapatkan arus kas kontraktual dan untuk dijual. Fitur utama tujuannya adalah mendapatkan arus kas dan menjual sifatnya tak terpisahkan untuk mencapai tujuan dalam model bisnis ini, dan umumnya lebih banyak penjualan secara frekuensi dan volume dari model bisnis memiliki untuk mendapatkan arus kas kontraktual. Pengukurannya yaitu FVOCI. Jadi tunduk pada kriteria SPPI dan tidak menerapkan opsi pengukuran pada nilai wajar atau fair value option. Model bisnis lainnya, fitur utama untuk tujuannya yaitu bukan untuk mendapatkan arus kas atau untuk dijual, pengukurannya yaitu FVTPL. Artinya kriteria SPPI tidak relevan, yaitu menggunakan aset tersebut diukur pada FVTPI. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Akmal. Tes. Ada suara gue nggak? Ada. Oke, selanjutnya itu ada klasifikasi dan pengukuran liabilitas keuangan. Yang pertama yaitu biaya perolehan
amortisasi atau amortisasi cost. Yang kedua, diukur pada nilai wajar melalui laba rugi FVTPL. Yang ketiga, opsi untuk menetapkan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi FVTPL. Perubahan future value karena faktor selain risiko kredit diakui di laba rugi. Perubahan future value karena faktor risiko kredit diakui di penghasilan kompresif lain. Pengukuran awal. Yang pertama itu ada instrumen keuangan, lalu ke FVTPL, lalu ke nilai wajar. Itu biaya transaksi dibebankan. Tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Pengecualian piutang dagang tanpa komponen pendanaan signifikan diakui sebesar harga transaksi. Lalu ke nilai wajar ditambah biaya transaksi terkait langsung dengan perolehan. Biaya transaksi dikapitalisasi. Penurunan nilai menggunakan konsep penurunan nilai, yaitu menggunakan konsep expected loss, yaitu potensi kerugian kredit diakui sejak awal perolehan aset keuangan. Yang kedua, mempertimbangkan informasi masa lalu, terkini, dan forward-looking kondisi perekonomian di masa depan. Untuk ruang lingkupnya itu, aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan di investasi. Yang kedua, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan kompresif lain, FVOCI. Yang ketiga ada piutang sewa, yang keempat aset kontrak, yang kelima liabilitas keuangan berupa komitmen pinjaman dan kontrak jaminan keuangan dengan persyaratan tertentu. Selanjutnya ada pengukuran penurunan nilai. Entitas mengukur kerugian kredit diekspektasikan dari instrumen keuangan dengan suatu cara yang mencerminkan, yaitu yang pertama, jumlah yang tidak biasa dan probabilitas tertimbang yang ditentukan dengan mengevaluasi hasil yang kemungkinan dapat terjadi. Yang kedua, nilai waktu atas uang. Dan yang ketiga, informasi yang wajar dan terdukung yang tersedia pada tanggal pelaporan mengenai peristiwa masa lalu, kondisi kini, dan perkiraan kondisi ekonomi masa depan. Selanjutnya ada karakteristik risiko kredit. Itu ada penurunan nilai piutang dapat dilakukan secara individu atau kolektif. Yang kedua, pengukuran secara kolektif dapat dilakukan untuk instrumen keuangan yang memiliki kesamaan karakteristik risiko kredit. Penurunan nilai, pendekatan umum itu ada level of risk. Di step pertama itu ada no significant increase in credit risk signs initial reconstruction. Lalu ke stage 2-nya itu ada underperforming, itu significant increase in credit risk signs initial reconstruction. Lalu yang terakhir itu non-performing, itu ada credit impairment. Untuk di impairment recognition, di step pertama itu ada 12 months expected credit loss. Untuk di step 2-nya itu lifetime expected credit loss. Untuk yang step 3-nya itu lifetime expected credit loss. Untuk tahap terakhir tuh ada interest reconstruction. Di step pertama itu gross basis sampai step 3 sampai step kedua sama gross basis. Untuk stage ketiganya itu net basis. Penurunan nilai general method, peningkatan risiko kredit terdapat praduga rebuttable presumption bahwa risiko kredit suatu aset keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan
awal ketika pembayaran kontraktual tunggak lebih dari 30 hari. Gagal bayar. Ketika mendefinisikan gagal bayar untuk tujuan menentukan risiko gagal bayar yang terjadi, entitas menerapkan definisi gagal bayar yang konsisten dengan definisi yang digunakan untuk tujuan manajemen risiko kredit internal untuk instrumen keuangan yang relevan dan mempertimbangkan indikator kualitatif sebagai contoh kovenan keuangan ketika keadaannya sesuai. Akan tetapi terdapat praduga reputable presumption bahwa gagal bayar terjadi setelah aset keuangan telah 90 hari menunggak. Kerugian kredit selisih antara seluruh arus kas kontraktual yang jatuh tempo kepada entitas sesuai dengan kontrak dan seluruh arus kas yang diperkirakan diterima entitas, yaitu seluruh kekurangan kas, didiskontokan dengan suku bunga efektif awal atau suku bunga efektif yang disesuaikan dengan kredit untuk aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk. Kerugian kredit ekspektasi rata-rata tertimbang atas kerugian kredit dengan masing-masing terjadinya risiko gagal bayar sebagai pemungkutan. Pertama, kerugian kredit ekspektasi 12 bulan. Bagian dari kerugian kredit ekspektasian sepanjang umumnya mempresentasikan kerugian kredit ekspektasian yang timbul dan peristiwa gagal bayar instrumen keuangan yang mungkin terjadi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Yang kedua, kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya. Kerugian kredit diekspektasikan yang dihasilkan dari seluruh kemungkinan peristiwa gagal bayar selama perkiraan umur dan instrumen keuangan. Aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk, POCI. Penurunan nilai POCI. Yang pertama, aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan buruk, purchase or originated credit impaired asset, tidak menggunakan model umum. Yang kedua, aset keuangan merupakan aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk jika terdapat bukti penurunan nilai pada saat pengakuan awal. Misal, aset tersebut dibeli dengan deep discount. Yang terakhir, penurunan nilai menggunakan lifetime ECI. Penurunan nilai pendekatan disederhanakan. Yang pertama, piutang sewa itu pilihan kebijakan akuntansi yang dapat diterapkan itu ada pendekatan umum, lalu ada pendekatan disederhanakan. Lalu setelah piutang sewa itu ada piutang dagang dan aset kontrak dengan komponen pendanaan signifikan. Lalu piutang dagang dan aset kontrak tanpa komponen pendanaan signifikan. Akuntansi lindung nilai. Tujuan akuntansi lindung nilai yang pertama itu adalah sebagai menunjukkan dalam laporan keuangan dampak dari aktivitas manajemen risiko entitas yang menggunakan instrumen keuangan untuk mengelola exposure yang timbul dari risiko tertentu yang dapat mempengaruhi laba rugi atau penghasilan komprehensif lain. Yang kedua, untuk lindung nilai atas nilai wajar atas exposure suku bunga dari portofolio aset keuangan atau liabilitas keuangan. Entitas dapat menerapkan persyaratan akuntansi lindung nilai dalam PSAK 55. Selanjutnya, pendapatan dari kontrak dengan pelanggan PSAK 72 akan dibaca oleh Dea. Untuk agenda pembahasan PSAK 72, terdapat PSAK dan ISAK terdampak dan 5 step model. PSAK dan ISAK terdampak. PSAK dan ISAK yang dicabut dengan PSAK 72 terdapat pada PSAK 34 kontrak konstruksi atau IES 11 construction, lalu ada PSAK 23 pendapatan atau IES 18 revenue. Terdapat di
terdapat di ISAK 10 Program Loyalitas Pelanggan atau IVRIC 13 Customer Loyalty Programs. Lalu terdapat ISAK 21 Perjanjian Konstruksi Real Estate atau terdapat di IVRIC 15 Agreements for the Construction of Real Estate. Lalu yang terakhir dapat di ISAK 27 Pengalian Aset dari Pelanggan atau IVRIC 18 Transfer of Asset from Customer. PSAK yang dicabut, PSAK 7 terdapat di pencabutan PSAK 44. Akuntansi aktivitas pengembangan real estate akan berlaku efektif bersamaan dengan berlaku efektifnya PSAK 72. PSAK 44, akuntansi aktivitas pengembangan real estate. Selanjutnya ada 5 step model. Langkah yang pertama ada mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan. Langkah kedua, terdapat mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan yang terdapat dalam kontrak. Langkah ketiga, yaitu menentukan harga transaksi. Langkah keempat, mengalokasikan harga transaksi ke kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Untuk langkah kelima, mengakui pendapatan ketika entitas menyelesaikan kewajiban pelaksanaan. Untuk kontrak atau kombinasi kontrak terdapat kewajiban pelaksanaan pertama dan kewajiban pelaksanaan kedua. Untuk harga transaksi dalam kontrak terdapat harga transaksi dialokasikan ke kewajiban pelaksanaan pertama dan yang kedua. Di dalam harga transaksi dialokasikan ke kewajiban pelaksanaan pertama itu untuk mengakui pendapatan. Selanjutnya, untuk step ke-1, mengidentifikasi kontrak. Entitas mencatat kontrak dengan pelanggan sesuai dengan PSAK 72 hanya jika seluruh kriteria berikut terpenuhi. Yang A, para pihak dalam kontrak telah menyetujui kontrak secara tertulis, lisan, atau sesuai dengan praktik bisnis pada umumnya, dan berkomitmen untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing. Untuk yang B, entitas dapat mengidentifikasi hak setiap pihak mengenai barang atau jasa yang akan dialihkan. Untuk yang C, entitas dapat mengidentifikasi jangka waktu pembayaran barang atau jasa yang akan dialihkan. Untuk yang D, kontrak memiliki substansi komersial, yaitu risiko, waktu, atau jumlah arus kas masa depan entitas diperkirakan berubah sebagai akibat dari kontrak. Dan yang terakhir, terdapat kemungkinan besar atau probable entitas akan menagih imbalan yang akan menjadi haknya dalam pertukaran barang atau jasa yang akan dialihkan ke pelanggan. Selanjutnya ada kombinasi kontrak. Entitas mengombinasikan dua atau lebih kontrak yang disepakati pada waktu yang sama atau berdekatan dengan pelanggan yang sama atau pihak berelasi dari pelanggan, dan mencatat kontrak tersebut sebagai kontrak tunggal jika satu atau lebih kriteria berikut terpenuhi. Kontrak dinegosiasikan sebagai satu paket dengan tujuan komersial tunggal. Yang kedua, jumlah imbalan yang dibayarkan dalam satu kontrak bergantung pada harga atau pelaksanaan dari kontrak lain. Dan yang ketiga, barang atau jasa yang dijanjikan dalam kontrak atau beberapa barang atau jasa yang dijanjikan dalam setiap kontrak sebagai kewajiban pelaksanaan tunggal. Selanjutnya, ada modifikasi kontrak. Modifikasi kontrak merupakan perubahan dalam ruang lingkup atau harga kontrak, atau keduanya yang disetujui oleh para pihak dalam kontrak. Entitas mencatat sebagai kontrak terpisah jika kondisi berikut terpenuhi. Ruang lingkup kontrak meningkat karena penambahan barang atau jasa yang dijanjikan bersifat dapat dibedakan atau distinct, dan harga kontrak meningkat oleh sejumlah imbalan yang mencerminkan harga jual berdiri dari stand-alone selling price atas penambahan barang atau jasa yang dijanjikan.
Selanjutnya, jika modifikasi kontrak tidak dicatat sebagai kontrak terpisah, maka entitas mencatat barang atau jasa yang dijanjikan yang belum dialihkan pada tanggal modifikasi kontrak dengan cara berikut. Yang A, mencatat modifikasi kontrak seolah-olah modifikasi kontrak tersebut merupakan penghentian kontrak yang ada dan menciptakan kontrak baru jika sisa barang atau jasa bersifat dapat dibedakan dari barang atau jasa yang dialihkan pada atau sebelum tanggal modifikasi kontrak, atau prospektif. Untuk yang B, mencatat modifikasi kontrak seolah-olah modifikasi kontrak tersebut merupakan bagian dari kontrak yang ada jika sisa barang atau jasa bersifat tidak dapat dibedakan, atau kumulatif catch up. Yang C, jika merupakan kombinasi dari A dan B, maka mencatat secara konsisten sesuai tujuan dari paragraf ini. Selanjutnya, untuk step kedua, ada mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan adalah janji untuk menyerahkan barang. Di sini terdapat kriteria pertama dan kriteria kedua. Untuk kriteria pertama itu dapat dibedakan atau di-stitch. Dapatkah pelanggan memperoleh manfaat dari barang atau jasa, baik secara tersendiri atau bersama dengan sumber daya siap tersedia lainnya? Jawabannya iya, karena kewajiban pelaksanaan yang dapat dibedakan. Untuk kriteria kedua, dapat dibedakan dalam konteks kontrak. Janji untuk mengalihkan barang atau jasa dapat diidentifikasi secara terpisah dari janji lain dalam kontrak. Jawabannya tidak, karena kewajiban pelaksanaan yang tidak dapat dibedakan. Selanjutnya, untuk step ketiga, ada harga transaksi. Ketika menentukan harga transaksi, entitas mempertimbangkan dampak dari seluruh hal berikut. Yang pertama, ada imbalan variabel atau variable consideration. Yang kedua, ada pembatasan estimasi imbalan variabel atau constraining estimates of variable consideration. Yang ketiga, ada keberadaan komponen pendanaan signifikan dalam kontrak atau the existence of significant financing komponen. Yang selanjutnya ada imbalan non-cash atau non-cash consideration, dan yang terakhir ada hutang imbalan kepada pelanggan atau consideration payable to customer. Selanjutnya ada imbalan variabel. Imbalan variabel terdapat ada dua, yaitu ada imbalan variabel dan estimasi imbalan variabel. Untuk imbalan variabel dapat berupa diskon, kredit, insentif, bonus kinerja, dan DSB. Untuk estimasi imbalan variabel terdapat nilai ekspektasian dan jumlah yang paling mungkin. Selanjutnya akan dibahas oleh Donita. Selanjutnya, ada mengestimasi imbalan variabel. Yang pertama itu, ada kontrak untuk membuat pesawat. Yang kedua, jumlah tetap 100, bukan variabel. Yang ketiga, bonus penyelesaian 100. Bonus penyelesaian jumlah yang paling mungkin. Yang keempat, ada bonus kerja dari 0 sampai 100. Bonus kinerja nilai ekspektasian. Next. Selanjutnya ada komponen pendanaan signifikan. Yang pertama itu ada kontrak untuk membuat mesin. Yang kedua ada harga kontrak, 80 dibayarkan di awal kontrak. Yang ketiga ada perkiraan tanggal pengiriman, 2 tahun setelah awal kontrak. Yang keempat ada harga secara kas 100. Jika pembayaran dilakukan pada saat pengiriman barang. Apakah terdapat komponen
pendanaan yang signifikan? Ya, periode yang signifikan antara pengiriman dan pembayaran. Harga secara kas berbeda dengan harga transaksi. Tidak ada indikasi bahwa pembayaran dibuka karena hal lain. Step 4, mengalokasikan harga transaksi. Yang pertama, mengalokasikan harga transaksi kepada kewajiban pelaksanaan secara terpisah berdasarkan relatif stand-alone selling price. Harga jual berdiri sendiri relatif. Yang kedua, jika harga jual berdiri sendiri tidak secara langsung dapat diobservasi, maka entitas mengestimasi harga jual berdiri sendiri pada jumlah yang akan menghasilkan alokasi harga transaksi yang memenuhi tujuan alokasi. Yang ketiga, diskon dan imbalan variabel dialokasikan sepenuhnya untuk masing-masing kewajiban pelaksanaan jika kriteria yang ditentukan telah terpenuhi. Next. Mengestimasi harga jual. Kontrak 2 tahun dengan harga 650 dengan dijual terpisah. HP-nya 350. Paket data 24 bulan 360. Harga dialokasikan ke HP sama dengan 650 dikali 350 dibagi 710 sama dengan 320. Paket data 650 dikali 360 dibagi 710 sama dengan 330. Step kelima, mengakui pendapatan. When to recognize revenue, IFRS book is any of the following met. Yang pertama itu, customer simultaneously receive or consume as the entity perform. Yang kedua, entity creates an asset and customer control it during this process. Yang ketiga, create asset has no alternative use to the entity, plus the entity has enforceable right to payment for performance up to date. Next. Selanjutnya ada sewa PSAK 73. Agenda pembahasan yang pertama, ruang lingkup PSAK 73. Yang kedua, mengidentifikasi sewa. Yang ketiga, pengecualian perlakuan akuntansi kontrak sewa lese. Yang keempat, modifikasi sewa. Yang kelima, contoh perhitungan kontrak sewa. PSAK dan ISAK terdampak. PSAK dan ISAK yang dicabut dengan PSAK 73. Yang pertama itu PSAK 30 sama dengan sewa. ISAK 8 sama dengan penentuan apakah suatu perjanjian mengandung suatu sewa. ISAK 23 sewa operasi insentif. ISAK 24 evaluasi substansi beberapa transaksi yang melibatkan suatu bentuk legal sewa. ISAK 25 hak atas tanah. Tanggal efektif PSAK 73 sama dengan 1 Januari 2020. Selanjutnya ada ruang lingkup dan pokok pengaturan. Ruang lingkup mengatur seluruh sewa termasuk sewa aset. Hak guna dalam subsewa masuk dalam ruang lingkup PSAK 73 kecuali sewa dalam rangka eksplorasi atau penambangan mineral, minyak, gas alam, dan sumber daya serupa yang tidak dapat diperbarui. Itu PSAK 64. Sewa aset biologis, PSAK 69. Perjanjian konsesi jasa, PSAK 16. Lisensi kekayaan intelektual, PSAK 72. Hak yang dimiliki oleh penyewa dalam perjanjian lisensi, PSAK 19. Untuk item seperti film, rekaman video, karya panggung, manuskrip, hak paten, dan hak cipta. Sedangkan pokok pengaturan,
Penyewa lese disyaratkan untuk mengakui aset hak guna, right of use asset, dan liabilitas sewa. Pengecualian, sewa jangka pendek, dan sewa yang aset pendasarannya underlying aset bernilai rendah. Pesewa atau leaser mengklasifikasikan sewanya sebagai sewa operasi atau sewa pembiayaan dan mencatat kedua jenis sewa tersebut secara berbeda. Tidak ada perubahan perlakuan akuntansi untuk pesewa dari PSAK sebelumnya. Selanjutnya, mengidentifikasi sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk Selanjutnya, mengidentifikasi sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan. PP 09/PP 31. Jangka waktu dapat dideskripsikan sebagai jumlah penggunaan aset misal unit produksi. Entitas menilai kembali kontrak jika syarat dan ketentuan kontrak berubah. Syarat sewa, yang pertama itu terdapat aset identifikasian. Yang kedua, pelanggan memiliki hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nur. Selanjutnya ada pokok pengaturan PSAK 73 bagi penyewa. Syarat kontrak sewa atau mengandung sewa yaitu yang pertama terdapat aset identifikasian, yang kedua pelanggan memiliki hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian, dan terdapat pengecualian perlakuan akuntansi untuk penyewa. Yang pertama sewa jangka pendek, dan yang kedua sewa yang aset pendasarannya bernilai rendah. Jika merupakan kontrak sewa, penyewa disyaratkan untuk mengakui aset hak guna atau right of use assets dan liability sewa. Penyewa dapat memilih untuk tidak mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa untuk A. sewa jangka pendek atau B. sewa yang aset pendasarnya bernilai rendah. Next. Akuntansi penyewa, pengakuan dan pengukuran awal. Mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa. Yang kedua,